Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gurdana Muri, NPM 141222006, ingin melakukan presentasi untuk UAS sistem operasi. Sistem operasi di sini adalah Linux Ubuntu versi 2204.4 LTS semi Jellyfish. Pertama, kita menginstal Microsoft Office di Linux ini. Berikut caranya. Masuk ke CMD langsung saja. Saya sudah menyiapkan komen sudo apt install play on Linux. Yes. Proses download kita tunggu. Ini download play on Linux. Microsoft Office lengkap dengan font Windows. Oke. Yang ini bisa. Halo. Selesai proses install, cek play on Linux. Sudah, ini ada play on Linux sudah muncul. Kita install WinBin. Buat ini install bin. Oke. Yes. Selesai, kita buka play on Linux-nya. Setelah itu install a program. Loading. Proses saya pause dulu. Untuk menghemat waktu, saya pause. Oke. Lanjut proses instalasi Office. Ini sudah play on Linux-nya sudah bisa jalan. Kita buka play on Linux, kemudian pilih install program tadi, lalu pilih Office. Lalu pilih Office 2013. Ini. Apa? Next. Setelah itu kita next terus. Ini proses install, kita use a setup file in my computer. Next. Dan filenya saya ekstrak dulu. Filenya ada di other location. Office ini. Kita cut, pindah ke Ubuntu. Ke sini buat folder baru. Nggak bisa. Taruh sini. Nggak bisa. Sini aja. New folder. MS Office. Kak, paste, ekstrak.
Lanjut, saya sudah dapat passwordnya. Kita ekstrak di sini. Sudah saya ekstrak ini setup filenya. Kita buka ini. Di sini ada setup Microsoft Setup software. Ini setup.exe ini. Kita buka setup.exe. Kita browser. Lalu kita cari lokasi dari setup tadi. MS ini. Setup.exe ini open. Lalu kita next. Proses download. Saya pause dulu proses download. Proses downloadnya sudah selesai. Ini mengekstrak Wine. Sambil mengekstrak, sambil kita install Microsoft Phone. Untuk Microsoft Phone bisa diinstal dengan komen ini, komen. Langsung saja kita kopikan ke CMD. Ini sudah install. Kita enter. Ini EULA ini kita tap, lalu kita enter, kita yes. Sambil menunggu proses download Microsoft Phone, kita cek apakah ini masih membuat virtual drive untuk Microsoft Office. Jadi software Microsoft ini bisa berjalan di atas Linux, berjalan di virtual drive yang ada di Linux ini. Dan ini install Phone ini sudah selesai, install Microsoft Phone. Sambil menunggu Microsoft Office, ini ada persetujuan install Wine, ini kita install aja sambil menunggu proses download. Kita lihat langkah-langkah berikutnya itu install Photoshop. Install Photoshop. Photoshop ada di Play on Linux juga. Kita coba download dulu AnyDex ini. AnyDex. Oh ini WNG install, kita install aja. Sambil cari AnyDex. Kita download yang Linux ini, kita pilih Debian, Ubuntu ini atau Min ini. Download yang ini. Proses download AnyDex. Ini juga proses download Wine. Proses install, proses download AnyDex sudah selesai. Coba kita, nah ini MS Office dulu. Kita continue, kita pilih install now. Ini proses install Microsoft Office. Install Microsoft Office ini di Play on Linux. Sambil kita install AnyDex ini ya, AnyDex. Ini komennya sudo dpkg -i lalu tulis AnyDex. Kita buka dulu directory download, lokasi dari AnyDex. Kita pilih files, terus download. Ini di sini ada AnyDex. Kita open in terminal. Kita ketik sudo dpkg -i any ini, terus kita tab untuk ketik saja any, lalu tab, nanti akan muncul nama filenya. Kita sudo dpkg ini, bentar. Nah ini mengekstrak sudah selesai. Error, terjadi error. Coba kita ulangi. Kita harus menginstal di library ini. Jadi kita install dulu library-nya dengan cara sudo apt install, nama library-nya ini lib
Ini kita enter install library-nya. Sudah selesai install library-nya, kita coba install lagi AnyDesk-nya. Ini kita enter, apakah bisa, dan sudah bisa. Kita cari AnyDesk. Nah, sudah ada AnyDesk di sini. Saya berhasil AnyDesk-nya. Kembali ke Microsoft Office tadi, masih menginstal Microsoft Office. Sambil menunggu, kita coba install PHP ini. Masuk ke CMD, kita kopikan saja ini. Nah, terus saja sudo update dulu repository kita, update. Lalu kita install PHP-nya. Kita cek dulu apakah PHP ada. Ulang. Kita masih masuk di directory download. Kita keluar dulu. Kita masuk ke, nah ini sudah bisa install Microsoft Office-nya. Kita close. Lalu kita cari Microsoft Office-nya di AnyDesk-nya. Sudah sukses, kita next. Nah, ini sudah ada Microsoft Office, Outlook, dan sebagainya. Ini kita cek di sini di AnyDesk ini, di Play on Linux sudah ada Microsoft Word. Coba kita buka Word ini, run. Kita run. Sudah bisa. Microsoft Office sudah bisa. Use recommended setting standar aja, accept, oke. Sudah bisa untuk Microsoft Word. Office sudah bisa, oke. Ini sepaket. Kalau disuruh update jangan diupdate. Oke. Golden Amore. Oke. Kita close saja. Lanjut ke proses install PHP tadi. Kita install PHP dulu aja. Ini kita close dulu. Yes. Install apa tadi? Install PHP ya. CMD, oke, CMD ya. Cek apakah ada PHP. Lama. Langsung saja install aja apt install PHP 8.1/CLI lalu PHP 8.1/CGI install. Proses download 10 MB. Halo, tes, halo tes. Oke. Download sudah selesai, kita cek PHP. Lama. PHP main version. Oke, sudah ada PHP versi 8 versi Ubuntu CLI. Oke. Lanjut install Apache, sudo apt install Apache 2. Oke. Download. Oke. Sekarang install MariaDB, sudo apt install MariaDB/main server. Oke, kita bisa tipu. Sudo apt install MariaDB ini. Download 20 MB, kita yes. Setelah MariaDB kita disuruh install MySQL Secure Installation untuk keamanannya. Sudah pernah saya install. Kita lagi. Nah, ini sudah selesai install MariaDB nya. Coba kita install MySQL Secure Installation. Oh salah, sudo apt install. Oke.
sudo apt install mysql invalid operation. Saya sudah pernah menginstal ini, jadi saya sudah pernah menginstalnya di Apache. Kita lewati saja install PostgreSQL. Sudo apt get install PostgreSQL typo. Oke, download 161 MB. Yes. Halo. Tes. Sambil menunggu proses download, kita coba install apa ya, FTP. Protokol ya, FTP itu apa? Install FTP. Sudo apt install vs FTP d. Oke. Ini yang di sini masih di tab satunya masih install, masih download ini Postgre. Oh, sudah selesai unpacking, membuat library-nya. Cek yang FTP ini juga masih download. Coba kita sambil install SSH ya. SSH cek. Oh, ini SSH nya. Kita cek SSH localhost. SSH connect to host localhost port 22, connection refused. Coba kita install sudo apt get install open SSH main server, password, download 6 MB. Yes, ini sudah selesai install apa ini tadi, Postgre. Oke, kita cek PSQL main version. Nah, ini sudah ada PostgreSQL versi 14.12 sudah. Oke, Postgre. Kita lihat yang FTP ini, kita cek status FTP nya. Sudo service status vs ftpd status recognize. Status aktif. Oke, FTP aktif, Postgre sudah terinstall, MariaDB juga sudah, Apache sudah, PHP sudah, Anydesk sudah. Lalu kita SSH ini, SSH juga sudah. Coba kita cek SSH nya apakah aktif. SSH localhost sudo service SSH status SSH juga aktif. Oke, SSH. Oke, lalu ini untuk konfigurasinya bisa dicek di etc SSH ini. Lanjut install Bluefish. Sudo apt install Bluefish, password lagi, download 15 MB. Yes, kita close saja ini yang Postgre, kita close yang apa ini FTP, kita close, lalu kita close juga yang SSH ini. Nah, ini sudah selesai download Bluefish. Kita cek aplikasinya. Bluefish sudah ada, Bluefish editor. Oke, lanjut kita close saja yang Bluefish. Lanjut install NetBeans. Sudo. Kita harus download dulu di ini www.codalarity NetBeans ini. Ini prasyaratnya adalah default OpenJDK ini. Kita mungkin download sambil download ini ya. OpenJDK. Oke. Enable to locate package. Ini kita sambil download.
NetBeans. Apache NetBeans x86 karena yang ARM ini kita nggak pakai yang ARM 64, kita pakai yang Linux x86 ya, x86. Ini kita download yang ekstensi Debian. .500 MB. Sambil nunggu download NetBeans, kita lihat ada apa lagi. NetBeans, Android Studio juga download di Android Studio ini. Ini kita download Android Studio Koala for Linux. Oke, sambil nunggu proses download, kita lewati dulu ya. NetBeans belum nih, NetBeans sama Android Studio kita lewati. Kita install phpMyAdmin. phpMyAdmin. Kita add repository ini dulu ke repo kita. Sudo add apt repository. Harus sebagai root, kita masuk sebagai root ini, lalu kita tambahkan repositorinya. Sudo apt install phpMyAdmin. Oh ya, sudah bisa. Saya pernah menambahkan repositorinya ya. Jadi kita tinggal download. Yes, phpMyAdmin. Kita close aja ini. Kita cancel ini. Kita close aja. Habis phpMyAdmin ada Navigate, lalu ada pgadmin, ada FileZilla, ada TeamViewer, lalu WordPress. Yang belum ini tadi Photoshop, Android Studio sama apa tadi? Oh ya, sama NetBeans. Karena NetBeans ini punyanya Java, Android Studio ini ya punya Android Studio. Oh, saya sudah pernah menginstal Apache web server to reconfigure. Kita pilih yang apa ini? Yang Apache aja, kita enter. Oke. Sambil nunggu proses download phpMyAdmin, kita coba install Navigate. Sudo apt install library-nya libfus 2. Install library-nya. Oh ini, jadi hanya bisa mengakses library-nya itu hanya satu. Yang ini nunggu proses ini selesai. Kita yes. Leave provide a password. Enggak usah password, kita cancel. Ini kita enter aja. Loh, ini kok kita oke aja lah. Oh, sudah. Seharusnya di sini sudah jalan. Oke, sudah jalan. Proses download Navigate. Oke, selesai download library-nya. Pindah dari download ke directory home. Kita cek di directory download ini ada Navigate enggak? Tidak ada. Coba langsung kita chmod aja, chmod
plus x navigate titik, seharusnya ada app image nya ya, image invalid. Lewati aja dulu, navigate kita lewati aja, kita lanjut ke pg admin. Ini apa ini, coba langsung sudo apt install pg admin 4, invalid lagi. Add coba. Oke, sudah. Lanjut ke echo ini, echo dep source list, kita pastikan ke sini, enter. Ini ada https ftp postgre ini, coba kita update. Repository postgre.f a release file. Sudo apt install pg admin 4, belum bisa. Coba sudo /user /pg admin 4/bin/setup. Tidak ketemu karena memang belum terinstall. Yang ini install apa ini, navigate sama pg admin belum bisa ini FileZilla. Oke lah, kita lewati dulu, install FileZilla, sudo apt install FileZilla. Oh salah, ada typo. Oh kalau tidak ada typo itu enable to locate package FileZilla. Jadi apakah di sini ada typo untuk ini repositorinya pg admin 4. Tanya ChatGPT. Install pg admin untuk Ubuntu 2.0 D4 LDS. Sambil melihat ini FileZilla sudah terinstall, coba kita cek FileZilla. Oh sudah terinstall FileZilla, close saja, kita close. FileZilla sudah. Time viewer, widget itu artinya kita mendownload, komen untuk download ya. Kita download ini time viewer, kita kopikan ke sini, kita download. Ini proses download. Apa itu time viewer, coba kita install pg admin. Oh desktop, ini pg admin, install dependensi yang diperlukan. Oke bisa, lalu tambahkan repository pg admin. Oke bisa. Halo tes. Oke, masih connect. Sudah menambahkan repository pg admin, kita lanjut install aplikasi desktopnya saja. Pg admin ini pasti ke sini, kita enter, download berapa MB, 200 MB untuk mendownload pg admin. Lalu ini mendownload
TeamViewer. Ini juga download Android Studio sama Apache NetBeans. Jadi yang belum terinstall tadi itu ada Navigate, PG Admin masih download, FileZilla sudah, TeamViewer masih download, kurang WordPress, TeamViewer, lalu PG Admin, Navigate, TeamViewer, WordPress, PG Admin, Navigate, lalu Android Studio sama NetBeans kurang 6. Saya pause dulu karena ini masih proses download. Halo. Oke, di sini download TeamViewer sudah selesai. Download PG Admin masih berjalan. Lalu download Android Studio sudah, NetBeans masih berjalan. Oke, kita install dulu TeamViewer ya. Untuk TeamViewer setelah di-download, kita pastinya masuk dulu ke folder download. cd downloads. Ada, gila. Kita cek TeamViewer, kok nggak ada ya? Coba lah, sudo dpkg min I t team. Oh, saya ada, bisa kita tab install. Error, log was locked by another process with page. Oke. Sudo apt fix broken install. Oh, karena masih ada proses berjalan, jadi ini tidak bisa berjalan dulu. Kita tutup dulu ini TeamViewer-nya. Ini juga masih install, masih download. Oke lah, kita install Android Studio dulu. Android Studio ini, tapi ini masih berjalan prosesnya, berarti belum bisa, nunggu dulu. Untuk Android Studio butuh library 64 bit. Jika saya menjalankan 6 bit version of Ubuntu, kamu harus menginstal beberapa 32 bit library. Oke, kita tunggu saja proses download. Ini kurang dikit ya, tunggu aja lah. Jadi kurang TeamViewer, Navigate, Android Studio, NetBeans, PG Admin, WordPress. Lama sekali. Oh, masih download. Tunggu aja, kita pause. Oke, di sini proses download PG Admin sudah selesai, jadi kita bisa melanjutkan proses install. Coba kita install dulu PG Admin ini. Tadi itu komennya itu sudah pada install PG Admin desktop saya. Lalu bagaimana cara ngeceknya? Oh ya, kita cek saja direktorinya apakah sudah ada. Sudo user PG Admin. Oh, enggak ada, beda versi. Tadi tanya di ChatGPT kalau pengen, kalau web itu lewat direktori, kalau app ada nggak? Ada, PG Admin 4. Oke, PG Admin 4 sudah selesai. Lanjut ke Navigate. Ini apa? Navigate, TeamViewer. Oke, lanjut ke TeamViewer. Kita dpkg unpacking. Oke, unpacking. Halo. Tes. Unpacking TeamViewer. Sudah selesai. Error. Kenapa error? Kita coba fix broken install. Ternyata kurang satu file yang diinstal. Kita download aja filenya yang kurang tadi. Ini 20 KB. Sudah selesai di download proses. Oke, sudah selesai. Kita dpkg. Oh, seharusnya kalau di broken install sudah ada ya. Oh, ada TeamViewer. Jadi ini kita cancel aja. TeamViewer
sama Big Admin sudah. Yang belum tinggal WordPress, Navigate, Android Studio, sama NetBeans. Kita clear aja, clear. Navigate. Oh alah, kita harus download Navigate dulu. Install. Itu aplikasi berbayar, jadi kita harus download di officialnya. Kita lewati dulu. Coba kita install Android Studio aja. Android Studio. Kita download library yang dibutuhkan untuk menginstal Android Studio aja. Enter. Error. Android. Oh masih. Bentar. Belum di extract. Oke, sudah di Android Studio 2,9 GB. Ekstrak. Kita ekstrak ke download. Kita buat folder baru Android Studio. Kita ekstrak ke sini. Proses ekstrak. Ekstrak telah berhasil. Show the file. Ini Android Studio. Bin license. Oh, terus installnya gimana, bro? Manually sudo open in terminal, sudo dpkg mini Android Studio, enter. Error. Kenapa error? Lewati aja dulu. Kita install NetBeans aja. Coba kita sudo apt install div open JDK. Install NetBeans, coba langsung kita dpkg aja. mini apache NetBeans. Oh, belum masuk folder download ini. File. Oh ini home tadi, home. Open in terminal, sudo dpkg mini apache. Ini apache NetBeans ini, enter. Oke. Unpacking apache NetBeans. Berarti kurang WordPress, Android Studio, Navigate, sama Photoshop.
proses unpacking saya pause dulu. Nah, halo, proses unpacking sudah selesai. Unpacking dari NetBeans ini bisa dicek, NetBeans sudah ada di sini, Apache NetBeans. Lalu untuk Android Studio, coba Android Studio, belum nemu caranya. Coba kita cari. Saya telah install. Di unpack terus for your user profile or OPT for shared user. Android Studio bin directory and execute ini studio.sh ini. Jadi kita masuk ke lokasi dari Android Studio, dari download Android Studio, kita masuk bin ya, terus kita cari Android Studio.sh. Oh, ini studio.sh. Cobalah studio.sh. Belum bisa. Oh, mending saya install Photoshop dulu aja. Saya pause dulu. Halo tes. Saya sudah nemu solusinya. Ternyata kalau mau install Android Studio itu filenya harus dipindah ke home. Jadi ini Android Studio, kita cut ke home sini, kita pindah ke sini. Setelah dipindah, kita masuk ke bin, lalu kita buka di terminal. Setelah itu kita slash studio.sh, lanjut komennya itu titik studio.sh. Kita lihat sini menampilkan filenya, ini yang perlu kita install. Kita pindah titik garis miring studio.sh, enter. Nah, ini proses install sudah terinstall. Tadi itu proses membukanya. Downsign aja. Next, kita tipe standar aja. Next, finish. Ini mendownload library file-file yang diperlukan ya. Misal Google Play Intel dan seterusnya. Saya pause dulu untuk proses install ini. OBS pause. Oke, sambil menunggu download Android Studio, coba kita download Navigate di GitHub-nya. Ini saya download raw filenya, ini link untuk download Navigate app iMac. Langsung saja kita pastikan. Nah, ini mendownload Navigate app iMac yang nantinya akan kita gunakan untuk install Navigate. Kita close dulu ini. Nampaknya ada masalah pada Android Studio saya, downloadnya tidak jalan. Saya pause dulu, tunggu download Navigate-nya selesai. Halo, lanjutan. Ini proses download Android Studio sudah selesai. Android Studio-nya sudah bisa dibuka. Welcome to Android Studio. Kita cek Android Studio. Ada di sini. Ini banyak nggak? Yo, ngambil lagi. Banyak. Nanti nunggu. Pernah di rumah padian. Ini rekaman. Halo,
Oke, welcome to Android Studio. Bisa new project jika is missing. Nah, ini. Jadi kalau pengen ngeran tuh langsung lewat command prompt aja. Ngeran Android Studio-nya ya. Sudo Android gini atau enggak? Kalau enggak ya berarti ini titik slash studio.sh tadi. Nah, ini kalau pengen ngeran boolean exclude sama dengan true, karena enggak ada di sini ya. Nah, ini kalau ngeran itu JetBrains is ready. Nah, ini JetBrains Studio. Ya begitulah Android Studio. Nah, ini step tadi setupnya tidak selesai karena ada download yang gagal. Finish. Nah, ini terus saja lanjut ke navigate. Oke, langsung saja masuk ke CD Home. Navigate ini kita kopikan ke home sini, lalu kita install dengan cara chmod plus x navi tab enter. Nah, Isinya kok isi orang ketok anak merah ya? Itu biru ya? Kok cuma ketok merah dok? untuk komen selanjutnya navigate. Nah, ini app image navigate. Coba lagi navigate jamot. Oh, tadi kan app image navi tab. Sudah. Kalau pengen ngeren gimana navigate ini? Dan lihat tutorial. Oke, kalau pengen ngeren navigate titik slash navi, kita tab enter. Nah, ini karena navigate itu berbayar, kita trial. Terus next. Dan kita harus buat akun. Don't share. Welcome to Navigate 15. Ini trial ya. Navigate for my SQL. Oke, close dulu. Lanjut ke admin sudah, navigate sudah. Yang kurang WordPress sama Photoshop. Oke lah, Photoshop. Play on Linux. Kita jalankan play on Linux. Nah, setelah itu kita install program. Kita cari Photoshop. Nah, tinggal pilih Photoshop mana yang pengen diinstal. Coba kita install Adobe Photoshop CC 2015 ini. Install. Terus next. Kita harus memasukkan Photoshop installation file. Yang pasti harus download dulu. Atau bisa kita lewati. Oh ya, ini download lain untuk ada Photoshop. Android Studio-nya tadi kenapa kok tidak bisa ya? Oh, akses root. Halo. Saya pause dulu. Oke, lanjut kita klik install.
Lanjut, saat ini proses download Photoshop CC 2015. Ini tergantung speed download kalian. Saya pause dulu lagi. Lanjut, proses install Photoshop di Linux sudah selesai. Di sini disuruh menginstal Microsoft Font. Next saja. Agree, next. Download font. Saya jeda proses download. Proses download sudah selesai. Proses download Photoshop sudah selesai. Tinggal di next, next, next. Mungkin besok nonton gitu malah malam God of War dulu Yogyakarta anjay ini 100 Halo, tes. Oke, saat ini saya akan melanjutkan. Nah, ini oke. Saat ini saya akan melanjutkan install Photoshop yang tadi gagal. Photoshopnya gagal karena tidak adanya setup file. Jadi kita ulangi, play on Linux. Lalu kita install program. Nah, ini loading. Kita coba install extensi.exe. Oke, kita cari Photoshop, kita pilih Photoshop CS6, kita klik install, lalu akan diminta untuk memasukkan file. Nah, ini kita next, lalu kita browser, masuk ke download, lalu kita pilih ini multi.exe, ini kita open, kita next. Nah, proses. Nah, ini download Wine. Saya pause dulu. Masih proses download. Nah, ini proses download. Oke, saya pause dulu. Oke, saat ini terjadi error. Kita yes. If your program is running, just ignore this message. Photoshop belum ada. Next. Saya pause dulu. Oh, enggak usah. Oke. Loading ya, saya pause dulu. Oke, sini proses dulu sudah selesai. Langsung saja kita install ini. Untuk bahasanya kita pilih English ya. English. Oh, defaultnya English. Oke, kita next saja. Destination. Oh, nggak bisa di next ini. Oke, next install nggak bisa. Next, browse. Kita oke. Kita install nggak bisa. Oh, kita taruh di my komputer aja. My komputer terus. Itu di sini. Bin root. Home itu letak. Oh, ini home. Kita taruh di home saja.
Golden Amole. Oke. Dari di folder home kita install. Oke, proses install. Tadi ada perintah kalau sebelum menge-close programnya, waktu pertama kali diinstal itu disuruh nunggu 5 menit untuk menghindari error. Proses extract. Oke, kita finish dan tunggu. Di mana Photoshopnya? PS. Nah, kenapa PS Store-nya kok enggak ada ya? Kita cek lagi di home Photoshop. Photoshop Portable app Photoshop CS6. Oh, ini kita harus menambahkan setup. Nah, kan ini sudah di download ya, Photoshop.exe ini app Photoshop Portable. Bentar, saya cari solusi. Oke, lanjut install WordPress. Pertama harus ada Apache server, lalu ada MySQL server, dan ada database untuk WordPress. Masuk ke MySQL dan buat database dan pengguna untuk WordPress. Masuk ke CMD, kita pastikan kodenya, enter. Nah, sudah masuk ke MariaDB, kita harus membuat database WordPress. Jadi pertama tadi memasukkan password untuk Ubuntu saya, lalu yang kedua memasukkan password untuk MySQL saya, karena MySQL saya sudah saya kasih password sebelumnya. Kita buat database, ini perintahnya, di database WordPress ini kita pastikan ke sini, exit. Kita harus satu-satu ini harus create database dulu. Nah, create database WordPress. Oh, database sudah ada, berarti sudah terbuat tadi. Ini plus privilege juga oke. Ini sebelumnya kita select aja, select database. Oh, kita install dulu aja itu apa, ini apa, PHP. Tapi sebelumnya saya sudah install ya. Coba kita install ulang. Oh ya, sudah ada. Lalu kita harus download WordPress. Nah, ini download WordPress. Nah, sudah selesai downloadnya. Setelah selesai downloadnya, kita konfigurasi Apache untuk WordPress.
enter. Nah, buat file konfigurasi virtual untuk WordPress, isi file dengan ini. Kita buat konfigurasi file baru, kita pastikan, lalu kita Ctrl U untuk save, kita enter, lalu Ctrl exit. Ganti example.com dengan nama domain Anda atau unlimited IP server. Oh, tadi ada kekeliruan sebelumnya. Nah, ini seharusnya example.com ini kita ganti dengan IP kita, IP Apache kita. .192.168.1.28. Ctrl O, enter. Lalu kita aktifkan virtual hostnya. Nah, konfigurasi WordPress, ubah kembalikan direktori WordPress. Oke, sudah salin file konfigurasi sampel WordPress. Permission denied, edit file wp config php. Lalu kita pastikan ini database, Ctrl enter. Oh, kita belum memiliki akses ke HTML WordPress, kita harus mengizinkan akses. Nah, kita itu harus memberikan izin ke WordPress ini. Caranya adalah dengan memasukkan komen berikut Apache ini, sudo ini kita masukkan ke sini, enter, sudah. Lalu beri izin anggota grup, sudah. Lalu tambahkan username kita agar kita bisa mengeditnya. Username saya Golden Amori, enter, sudah. Lalu kita bisa coba komen sebelumnya yang ditolak, lalu wp config. Nah, sudah masuk. Bentar, kita coba ini config. Nah, sudah bisa, jadi aksesnya sudah bisa. Lalu kita buat konfigurasi baru WordPress ini. Nah, ini sudah masuk. Kita sesuaikan dengan database kita, db name. Nah, db name ini kita atur ke WordPress. Nah, kita salin aja ini ke sini, database name ini. Database name nya tidak salah, kita ulangi. Kita masukkan comment sini, db name WordPress, db user WordPress user. Nah, terus kita hapus ini yang tidak diperlukan, ini dihapus. Oh, komen aja juga bisa, komen ini slash bintang, kita komen. Nah, sudah. Subset ini nggak usah, kita biarin aja protokol apa itu, TF8. Lalu kita Ctrl O, kita save, kita exit. Setelah itu kita cek Apache kita, sistem cpl status Apache sudah aktif. Kita cek hostname ini hostname kita 41, tapi di WordPress tadi 25. Nah, kita buka.
masih tidak bisa, kita cek buat satu ini. Nah, tidak bisa, kita coba masuk WordPress. Nah, ini WordPress ini. Nah, ini sudah bisa, kita masuk ke WordPress. Ini kita tinggal pilih bahasa, kita pilih bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, mana ya bos? Indonesia I FGHI. Nah, ini bahasa Indonesia. Lanjutkan. Di sini kita sudah bisa membuat blog atau artikel di WordPress ini. Nah, kita tinggal masukkan judul situs, nama pengguna, sandi, dan email. Ini WordPress, judul situs, oke, nama pengguna, oke, password masuk di Juni, email, install. Oke, sudah berhasil diinstal. Nah, kemudian folder Namore, coba kita masuk folder Namore, sandinya rahasia, oke, rahasia, sandinya Sobi, login PHP. Nah, selamat datang di WordPress. Jadi WordPress sudah bisa diinstal di Apache, di Ubuntu ini. Oke, sekian dari saya, puas dari saya. Terima kasih. Sekian, terima kasih.